Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya, saudara-saudaraku. Selamat hari Minggu, terima kasih. Shalom. Tuhan yang tertulis dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema daripada firman Tuhan pada hari ini, pada hari Minggu ini, yaitu yang bertemakan Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Saudara yang kekasih, biasanya bahwa identitas seseorang akan selalu mengikuti apa yang dia lakukan. Contohnya, kalau saya sebagai seorang guru, tentu saya harus mencerminkan kehidupan seorang guru yang mendidik, yang penyabar, dan yang lain sebagainya. Ketika saya tidak menunjukkan sikap seperti itu, maka orang akan meragukan saya, identitas saya sebagai seorang guru. Nah, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini menyapa kita dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes mencatat bahwa perkataan Yesus, ungkapan Yesus, "Aku adalah pintu, aku adalah jalan dan kebenaran." Ungkapan ini mau mengatakan bahwa Yesus bertindak sebagai atas nama Allah, yang mewakili Allah dan untuk kepentingan Allah. Nah, Yesus hadir untuk bertindak mengatasnamakan Allah dan untuk kepentingan kerajaan Allah. Pada pasal 10 kita bisa melihat bagaimana Yesus menunjuk arti identitasnya dan fungsi kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Yesus jelas-jelas menunjukkan, mengatakan identitasnya sebagai gembala di tengah-tengah dunia ini. Pada ayat 6 sebelumnya, Yesus menyebutkan dirinya sebagai pintu. Sebagai pintu. Kita tahu, saudaraku, pintu itu adalah jalan masuk seseorang untuk sampai kepada suatu ruangan. Katakanlah itu masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam suatu aula, tentu harus melalui pintu. Harus melalui pintu. Kalaupun ada orang berada dalam satu ruangan, berada dalam satu tempat, bisa hadir di dalamnya tanpa melalui pintu, itu namanya pencuri. Itu namanya pencuri. Nah, saudara yang terkasih, di ayat 11 sampai 18 Yesus mengatakan dirinya sebagai gembala. Sebagai gembala. Nah, kita tahu gembala itu tugasnya sangat berat. Gembala itu adalah pemimpin. Yesus mensejajarkan kehadirannya dengan seorang gembala. Dengan seorang gembala. Yesus selalu berusaha menjelaskan dirinya dengan membuat satu pengajaran dengan pakai alat bantu. Dengan pakai alat bantu. Dengan cara ini para pendengar Yesus dan pembaca Injil akan lebih
dari ajarannya. Contohnya, kalau Yesus berada di tengah-tengah petani, Yesus selalu berusaha menyampaikan Injil Kristus dengan mengambil perumpamaan dengan tumbuh-tumbuhan atau dengan tanaman-tanaman lainnya, supaya orang lebih mudah memahami apa maksud Yesus dengan Injil yang diberitakannya. Saudara yang terkasih, dikatakan di sini Yesus memberitahu dan menjelaskan bahwa Dia itu adalah anak Allah. Yesus menyatakan identitasnya sebagai gembala. Nah, di Palestina tugas seorang gembala itu sangat berat. Dia harus memimpin, memelihara hidup jasmani dan rohani domba-dombanya. Dia harus memimpin hidup jasmani dan rohani dari domba-dombanya atau yang digembalakannya. Nah, tentu seorang gembala itu punya tanggung jawab yang sangat berat dan besar, bahkan menuntut pengorbanan nyawa sekalipun sangat berat tugas sebagai seorang gembala. Tapi pembacaan kita tadi mengatakan di ayat 11, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara yang terkasih, sungguh luar biasa Yesus dengan tegas, dengan jelas mengatakan bahwa Dia adalah sebagai gembala hadir di tengah-tengah dunia ini. Yesus mengambil pola hidup kerja, fungsi serta tanggung jawab yang berlaku pada saat itu di Palestina. Yesus mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dengan tegas dan berani, Yesus mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Seorang gembala harus bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara domba gembalaannya dalam sebuah kandang yang dilengkapi dengan pintu masuk dan pintu keluar. Nah, berarti seorang gembala itu harus tetap menyediakan segala fasilitas untuk domba-dombanya. Harus menyediakan fasilitas untuk domba-dombanya agar domba-dombanya bisa dengan tenang, leluasa masuk keluar. Domba-domba itu bisa dengan tenang. Seorang gembala akan membawa domba-domba gembalaannya menuju rumput yang hijau dan segar dan membawanya ke air yang tenang. Nah, jadi seorang gembala itu harus tahu betul keadaan domba-dombanya. Apakah dia sudah kenyang? Apakah dia masih lapar? Apakah dia terluka? Apakah dia kurang minum? Seorang gembala harus mengetahui kondisi domba-dombanya. Dan seorang gembala harus bertanggung jawab terhadap domba yang digembalakannya agar terhindar dari ancaman binatang buas. Di tengah-tengah dunia ini banyak ancaman binatang buas yang terkadang bisa membawa kehidupan anak-anak Tuhan masuk kepada suatu ancaman yang mencelakakan nyawanya, yang membuat dia terjerumus kepada dosa. Untuk itu seorang gembala harus menuntun, membimbing domba-domba yang digembalakannya. Domba-domba itu harus diselamatkan agar terhindar dari ancaman. Saudara yang terkasih, dalam kondisi yang sangat sulit, seorang gembala harus bisa
menyelamatkan domba-dombanya, melepaskan dari ancaman mara bahaya. Luar biasa. Luar biasa pekerjaan dan tanggung jawab seorang pemimpin, seorang gembala. Tapi saudaraku yang terkasih, banyak di dunia ini yang mencelakakan domba-dombanya, bahkan membuat domba-dombanya kurus. Karena apa? Banyak gembala-gembala memanfaatkan domba-dombanya untuk kepentingan diri sendiri. Untuk itu hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seorang gembala itu harus berusaha memberikan kesejahteraan, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian dan kepuasan kepada domba-dombanya. Dan seorang gembala harus mampu mengenal semua ternaknya, mengenal. Jadi domba-domba itu harus tahu, harus mengenal apakah dombaku ini lapar, apakah dombaku ini terluka, apakah dombaku ini kesakitan. Seorang gembala harus mampu mengetahuinya, harus mampu menolongnya dan menyelamatkannya. Saudara yang terkasih, mengenal mencakup kepada kondisi kesehatan atau kondisi jumlah dari domba-domba kita. Jadi kita sebagai pemimpin, sebagai gembala harus tahu berapa jumlah domba-dombaku yang ku bawa tadi ke padang rumput, dan aku harus membawanya pulang dengan jumlah yang tidak berkurang. Itu harus dimiliki oleh seorang gembala. Nah, saudara yang terkasih, di daerah Palestina banyak orang menjadi gembala dengan status gembala upahan. Gembala upahan itu artinya ternak gembalaannya itu bukanlah miliknya, bukan bagian dari hidupnya, sehingga tidak ada rasa memiliki. Inilah gembala upahan. Misalnya satu hari dia digaji 100.000, ya kenyang atau tidak kenyang dombanya ini yang penting 100.000 uang cair. Mau lapar atau terluka kakinya itu tidak jadi pikirannya. Yang penting upahku sudah kuterima, tanpa melihat, tanpa memperdulikan apakah domba-dombanya ini sudah kenyang atau tidak. Itu tidak menjadi pikiran dari seorang gembala upahan. Inilah yang terjadi di Palestina pada saat itu. Nah, untuk itu firman Tuhan hari ini mengarahkan kita dan memahami gambaran upahan dan gambaran yang baik, gambaran gembala yang baik. Yesus sedang membawa pemahaman kepada gembala yang baik, gembala yang baik. Yesus menegaskan bahwa kriteria gembala yang baik didasarkan adanya hubungan yang baik dengan ternak gembalaannya, dengan yang dituntunnya. Harus ada saling mengenal. Saudara yang terkasih, saya punya seekor anjing. Ketika saya pulang dari suatu tempat, saya masih ada jarak 70 meter, anjing saya sudah datang berlari-lari. Lalu saya dari kejauhan sudah melihat, wih, kok anjing saya sudah datang? Saya sudah mengenal, walaupun itu tidak dekat. Saya sudah mengenal. Nah, lalu anjing saya terus datang dengan sukacita. Artinya di situ saudaraku, bahwa kedekatan itu sekalipun kita jauh, kita tahu, oh itu tuanku, itu gembalaku. Dan saya juga akan tahu, oh itu anjingku, itu lembuku. Sekalipun kami berada dengan jarak yang jauh, tapi ketika ada kontak kedekatan selama ini, maka saya cepat mengenal domba saya atau peliharaan saya. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik didasarkan adanya hubungan yang baik dengan domba-dombanya.
maka ini akan terjadi ada relasi saling mengenal, saling mengetahui, saling mengerti, dan saling memperhatikan dan mengasihi. Nah, adakah itu ada dalam hidup kita? Ada dalam lingkungan sekitar kita? Apakah itu ada, saudaraku yang terkasih? Dengan Yesus menghunjuk dirinya sebagai gembala yang baik, gembala yang harus memperhatikan, gembala yang harus mengenal, gembala yang harus menuntun domba-dombanya. Adakah itu dalam diri kita? Ukuran gembala yang baik juga ditekankan oleh Yesus dalam kualitas. Jadi gembala yang baik itu harus mau berkorban. Harus mau berkorban. Berkorban waktu. Berkorban hidup sekalipun. Itu harus kita tunjukkan. Itulah seorang gembala yang baik. Gembala yang punya kualitas. Gembala yang punya pengorbanan untuk domba-dombanya. Harus ditunjukkan lewat memberikan nyawa sekalipun, saudara. Lewat memberikan nyawa sekalipun, saudara. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa minggu ini kita memasuki masih minggu-minggu Paskah, yaitu untuk mengenang kematian Yesus di salib, membuktikan pengorbanan seorang gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya demi keselamatan orang yang percaya. Nah, kalau kita berkorban untuk orang yang baik, mungkin sudah banyak. Kita berkorban kepada orang yang mau berkorban bagi kita, sudah banyak. Tapi kita jarang, bahkan mungkin kita belum pernah mau rela memberi nyawa kita berkorban kepada orang yang menyakiti kita. Saya pikir ada di antara kita Bapak Ibu, relakah kita berkorban kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang menyalibkan kita, kepada orang yang mengkhianati kita, kepada orang yang menjual kita? Tetapi Yesus telah menunjukkan pengorbanan itu, pengorbanan seorang gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya demi keselamatan umat yang percaya. Nah, berkorban itu tidak mudah. Apalagi berkorban kepada orang yang mengkhianati kita, yang melukai hati kita, yang menyalibkan kita, yang mempermalukan kita. Sangat sulit ketika Yesus belum ada dalam hati kita. Tapi Yesus sudah tunjukkan itu, saudaraku. Yesus sudah nyatakan itu. Melalui peristiwa Paskah kita sungguh merasakan betapa Yesus adalah gembala yang baik, pemimpin yang baik, penyelamat hidup kita. Nah, maka seruan Tuhan Yesus ini untuk mendorong, menyadarkan panggilan kita sebagai identitas kita. Orang menyadarkan kita supaya kita tahu, supaya kita mengerti bahwa Yesus itu sudah menjadi teladan bagi kita sebagai gembala yang baik bagi kita. Maka kita harus menunjukkan identitas kita sebagai gembala di tengah-tengah dunia ini, sebagai gembala di tengah-tengah dunia ini. Saudara, peristiwa Paskah atau peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus telah mempersatukan relasi yang putus akibat dosa yang dilakukan oleh umat manusia dengan Allah. Peristiwa Adam dan Hawa yang telah melawan perintah Allah untuk memakan buah terlarang yang ada di Taman Eden. Sejak itu hubungan manusia dengan Allah terputus. Tapi Allah yang penuh kasih, Dia mengutus anaknya Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini agar manusia boleh kembali punya hubungan, punya relasi dengan Allah, agar manusia boleh mendapat kehidupan kekal yang telah Tuhan persiapkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara yang terkasih, mari kita tetap
menjaga identitas kita yang telah diberikan oleh Allah sebagai gembala yang baik kepada setiap orang yang telah ditebus oleh Allah. Yesus katakan, kamu adalah gembala yang baik. Gembala itu tugasnya adalah untuk mengurus, mengatur, menggembalakan. Nah, paling tidak kita tidak bisa menggembalakan orang lain, tidak bisa memimpin orang lain, tidak bisa mengarahkan orang lain. Paling tidak kita boleh menjadi gembala untuk diri kita sendiri, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terjerumus kepada dosa yang sudah merajalela di tengah-tengah dunia ini. Dosa terjerat dengan narkoba, dosa terjerat dengan kejahatan, korupsi, pemerkosaan. Banyak sudah dosa yang merasuki kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, itu semua terjadi karena apa? Karena kita tidak bisa menggembalakan diri kita, memimpin hidup kita, mengatur diri kita, menguasai diri kita, sehingga kita terjerumus kepada dosa. Untuk itu, saudaraku, lewat firman Tuhan pada minggu ini, kita diingatkan supaya kita boleh menjadi gembala yang baik. Kita boleh menjadi gembala yang baik kepada setiap orang. Gembala itu artinya penuntun, penjaga. Kita harus boleh menjadi penuntun, penjaga setiap orang untuk boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Paling tidak kita boleh memulai dari diri kita sendiri. Kita boleh menuntun hidup kita, mengarahkan diri kita, menjaga diri kita agar tidak tersesat kepada binatang buas, kepada hal-hal yang mencelakakan hidup kita, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita bisa menguasai diri kita. Ini harus menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah diberikan sebagai identitas, sebagai gembala yang baik. Harus kita nyatakan lewat kehidupan kita, kita dapat menggembalakan diri kita agar tidak terlena, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Untuk itu, saudara yang terkasih, biarlah lewat firman Tuhan ini kita boleh menjadi gembala yang baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan dimanapun kita berada. Jadilah gembala yang baik untuk setiap orang dan mulailah untuk diri kita sendiri. Amin. Tuhan